Siapa saksi kuncinya menurut kamu? Yang tahu banget tentang kejadian hari itu, Linda harus ada. Dia di mana sih, Fris? Menurutku masih di sekitaran daerah sana juga sih. Egy ini tipe yang meresahkan. Diktator, terus juga dia pembuli, kelihatan emang lumayan berpower ya mungkin di daerahnya. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Welcome back Frisly. Halo, Kak Ita. Gimana kabarnya? Kabar baik, bahagia. Bahagia ya? Bahagia. Udah berapa lama pacarannya? Mau 1 tahun. Mau tahun? Iya. Terlama ya? Maksudnya Pacaran terlama sama ya? berondong. Iya karena private kan. Iya. Kakak juga pernah bilang kan kalau kamu nanti deket sama cowok pokoknya private dulu aja. Maksudnya Iya. private-nya tuh ya udah orang-orang yang terdekat aja yang tahu, yang menikmati. Beneran menikmati kan jadinya? Tahu kan siapa tahu nanti nyebar, Undangan. enggak nyebar info. Bahagia maksudnya. Tapi gimana pacaran sama berondong? Nano ya. ada pacar. Enggak sebenarnya untungnya lebih ke yang aku enjoy, aku dapat kekeluargaan banget karena pacaran sama dia bukan cuma jalan berdua, tapi rame-rame sama mama papanya kalau pacaran, ada adeknya juga sama pacarnya, ada abangnya. Ya udah Kalau boleh tahu kenapa tuh? Kok bisa rame-rame? karena emang mereka sekeluarga kalau pergi tuh selalu sekeluarga, ada waktu quality time-nya. Nah, kebetulan semenjak anaknya punya pacar anaknya diajak quality time bareng, Jadi gabung. jarang berdua jalan-jalannya? Paling ya kalau misalnya aku lagi syuting, ini sumpah ya ini juga disclaimer kalau kalian bilang Diva kok ngintilin mulu sih, bukan itu, tapi banyak banget alhamdulillahnya ada beberapa project yang ditawarkan berdua, jadi sering ditemani. Oh, tapi bahagia ya, bahagia Bahagia, ya. alhamdulillah, Iyalah, bahagia. bagus lah. Soalnya dari kemarin sering sama berondong juga kan ya? Iya. Tapi kan tidak baik ya. Oke. Apa kabar? Baik. Baik-baik. Kakak gimana kabarnya? Aku baik banget. Bahagia banget ya? Bahagia banget. Jadi seorang istri Gimana, mau nikah aja nggak? loh. Maulah Kak. Mau lah ya. Kamu mau berapa ya sekarang ya? 25. Oh, 25. Ya oke lah. Ikutin jejak kakak kemarin nikah umur 27 ya kan? 27. Ya udah, 2 masih tahun ada lagi. waktu 2 tahun lagi kok buat nabung. Berapa sih? Umur berapa? Dia 22. Ya nggak jauh-jauh amat lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia dan positif. Emang kenapa nggak ada masalah kok? Betul. Nggak ada masalah. Mm-mm. Oke. Oke, hari ini spesial Frisly kesini nih, kita mau bahas kasus yang lagi rame ya. Betul. Ini Vina ini kasusnya rame banget. Aku pikir tuh awalnya ya ini paling cuma sebentar doang lah, ketika ada filmnya Filmnya ya. tayang, mungkin seminggu reda, ternyata terus bergulir dan terus berkembang, Fris. Ya. Nah, kemarin aku juga udah sempet datengin orang yang salah sasaran, dituduh bahwa dia adalah pelakunya karena dia adalah anak dari mantan bupati. Oke. Ya kan? Menurut mereka bukan juga. Nah, kamu dilihat kan tadi fotonya? Iya. Menurut kamu itu dia bukan? Dia bukan dia karena memang kalau ditarik tentang kejadian ini ya Kak, sebenarnya kasus ini udah pernah aku bahas di 2018. Cuma memang dulu jadi gini, kasihan memang keluarga almarhumah karena memang keluarganya bukan orang yang berpower untuk bisa speak up dan lain-lain. Dan dulu mungkin media tidak terlalu melirik untuk apa sih yang bisa kita bantu gitu kan untuk korban yang seperti ini gitu, apa yang bisa kita bantu. Tapi dulu itu penyebutannya viral tentang bener gak sih voice record itu ada arwah yang masuk untuk menceritakan kejadian secara details gitu kan. Linda itu Linda. ya. Oke. Jadi itu tuh dulu sempat rame dan aku memang membahas dan melihat kejadian di mana kejadian itu memang nyata adanya gitu. Kalau dibilang enggak kok itu kecelakaan tunggal, bahkan sudah dijelaskan juga sih ya, polisi juga ngomong juga kan sebagai alat bukti motor yang dikendarai segala macam itu tidak ada kerusakan yang fatal. Iya sih, kan sekarang tuh banyak yang berasumsi bahwa plot twistnya adalah jangan-jangan ini sebenarnya kecelakaan tunggal, tapi karena sudah mendapat perhatian banyak dari masyarakat, mau nggak mau harus ada yang tersangkanya gitu kan. Dan waktu itu juga awalnya dari, kalau nggak salah dari kecelakaan, terus kemudian lanjut ke pembunuhan, abis itu langsung ke pembunuhan dan pemerkosaan, yang berkembangnya seperti itu gitu kan. Nah tapi menurut yang kamu lihat berarti ini benar-benar pembunuhan? Iya, karena memang sebenarnya gini, kalau ditanya dari niat awal dari si pelaku yang aku lihat, dan kalau pertanyaan netizen kenapa orang-orang indigo kalau emang kalian tahu kenapa nggak langsung ngasih tahu polisi dan lain-lain. Yang pertama,
kita tuh setiap divisi dan instansi itu mereka sudah punya tugasnya masing-masing dan tidak mungkin orang-orang kayak kita sembarangan bicara. Terus juga yang kedua, menurutku ya, kalaupun memang ini kecelakaan tunggal lalu karena rame jadi mau nggak mau harus ada tersangka, polisi itu tidak mungkin menangkap berdasarkan cerita yang rame. Tapi sebelum didatangkannya pelaku itu udah harus ada penyidikan, BAP, reka adegan, segala macamnya itu harus udah jelas. Jadi nggak mungkin mereka ujuk-ujuk nangkep orang sembarangan tuh, nggak mungkin banget. Jadi kalau ditanya ini beneran pembunuhan atau tidak, iya. Dan pembunuhan itu terjadi karena memang korban itu melihat si pelaku. Korban itu adalah almarhum dan almarhumah Vina dan almarhum juga Eki pasangannya. dan juga almarhumah Vina. Iya. Jadi mereka emang ngelihat dan kebetulan memang mereka tahu nih orang-orangnya walaupun tidak sepenuhnya mereka kenal. Oke. Di antara ada berapa orang di sana, itu ada yang mereka tahu karena memang kenal sama pasangannya Vina ya. Dan kenalnya sama pasangannya Vina malah? Iya, kenal, memang kenal. Berarti Vinanya kayak temen. Vinanya nggak kenal sama? Kenalnya kayak ibaratnya kakak kenalin aku sama temennya Kak Arif, ibaratnya gitu. Jadi aku cuma tahu ya itu temennya Kak Arif, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau dibilang Vina pernah ada hubungan pacaran atau enggak, bukan pacaran, mungkin memang cowok-cowok itu mungkin genit kali ya sama cewek yang lumayan dikenal gitu di daerahnya. Jadi genit, dan Vina mungkin penolakannya kurang halus. Iya, kurang halus ya. Dia tuh the point yang kayak kalau gue nggak mau ya gue nggak mau, ibaratnya gitu. Berarti ditolaknya saat itu juga? Beberapa kali mengalami penolakan yang ibaratnya diajak jalan deh, misalnya ya ini aku ngajakin jalan, Kak jalan yuk kita makan aja di warung depan. Nggak mau Afris, ngapain, kan gue udah punya pacar, ibaratnya gitu. Jadi tuh the point kayak gitu. Nah terus yang kedua, ini tuh bukan tujuan awalnya tuh memang bukan pembunuhan. Melakukan pelecehan itu memang benar adanya, ditujukan untuk Vina dan memperlihatkan kepada pasangannya bahwa mereka itu bisa mendapatkan Vina. Sorry, berarti ini kalau secara runtut kan kejadiannya di jembatan ya? Dipukul. Nah, lalu mereka dibawa. Berarti si almarhumah Vina dan almarhum Eki itu mereka berjalan naik motor, terus kemudian dipukul. Diikutin dan udah ada yang nunggu juga di sekitar sana. Berarti secara pelecehannya memang direncanakan? Iya, direncanakan. Terus dibawa ke tempat yang mereka rencanakan itu, lalu dilakukan pelecehan itu. Jadi memang kalau ditanya dari film, itu kan visual, dan namanya film pasti harus ada visual yang dilebihkan untuk nakutin penonton. Tapi kalau kejadian aslinya memang tidak manusiawi sama sekali Kak Ita, benar-benar parah. Dan itu emang udah dibahas di 2018, jadi itu 2 tahun setelah kejadian. Memang kelihatan jelas banget bahwa almarhumah itu pun sempat melawan. Jadi bukan yang semerta-merta dari awal kayak nggak ada perlawanan, ada perlawanan tapi memang satu perempuan sama laki-laki. Seberapa kuat sih kita untuk ngelawan itu, apalagi rame. Berapa rame sih? Aku sih memang tetap yakin 12 orang ya yang seharusnya terlibat dalam kasus ini. 12? Iya. Kan yang dikasih tahu kan 11 ya? 11. Berarti 12 itu semuanya geng motornya orang-orang yang terlibat. Egi itu, orang-orang yang terlibat. Aku nggak bisa bilang sepenuhnya geng motor karena menurutku mungkin geng motor itu sebutan karena pendirinya ada di situ, bosnya berarti gitu-gitu kan. Tapi ada juga orang yang cuma ikut-ikutan gitu, dan tidak semuanya melakukan pelecehan ya. Memang ada yang megangin aja, tapi ya intinya itu adalah sesuatu yang mereka semua terlibat. Tapi bosnya ini adalah si Egi ini? Iya. Oke. Dan melakukan pelecehan terhadap Vina itu Egi doang atau ada beberapa yang lain? Beberapa juga? Bukan cuma satu orang. Dan kemudian kenapa akhirnya mereka tuh membunuh? Karena ketahuan. Karena kan sebenarnya niatnya emang ditutup kan matanya, maksudnya jangan sampai mereka tahu. Ibaratnya dulu tuh lagi maraknya tentang geng motor, begal, itu lagi marak banget Kak. Jadi ibaratnya kalaupun itu kasus mereka digebukin dan ditemukan di jalan, ya dianggapnya begal, mencuri barang berharga dan lain-lain ibaratnya. Kejahatan yang terjadi di sana aja gitu. Tapi karena memang sudah terlanjur melihat dan tahu, ibaratnya aku kenal gitu, aku tahu, jadi takut banget itu akan melebar, ya udah dihabisin di situ. Tapi kan tadi kamu bilang kalau si Egi itu mau menunjukkan kepada pacarnya bahwa dia bisa mendapatkan Vina gitu kan, dan dia juga sudah melakukan pendekatan beberapa kali sama Vina, tapi dia tetap ditutup matanya mereka. Si perempuannya almarhumah Vina ditutup awalnya. Ditutupnya juga aku ngelihatnya kalau
kalau di film tuh pakai apa ya, belt ya atau apa ya kalau nggak salah. Kalau aslinya tuh kayak pakai jaket yang mereka pakai itu emang ditutup, pokoknya ditutup, diumpetin gitu biar mereka nggak tahu mereka di mana, dibawanya kemana dan sama siapa. Nah kalau pacarnya kenapa harus ngelihat, mungkin kalau aku percaya dulu tuh kalau kita punya geng Kak, pasti kita takut sama bosnya. Ya. Entah itu ada yang mereka ancam, entah itu apa, tapi mungkin dia berharap pasangannya Vina juga tetap bakalan takut gitu, nggak akan berani speak up. Tapi tahu kan bahwa si Egy inilah yang sudah melecehkan pacarnya. Iya, dia melihat siapa yang melakukan itu gitu. Oke. Cuma kenapa ya yang aku bilang kenapa ini juga bisa lumayan lama juga, karena memang kalau di daerah ketika kita menemukan mayat dan dibilang oke ini kecelakaan, ya udah orang nggak akan mau nyari tahu Kak, nggak mungkin ada visum, nggak mungkin ada segala macamnya, itu pasti langsung oh ya udah ini kecelakaan, dan info yang beredar dari mulut ke mulut itu akan nyebar juga kecelakaan gitu, nggak mungkin menaruh kecurigaan sampai akhirnya adalah yang kejadian Linda itu kesurupan. Oke, tapi yang aku mau tanyakan adalah ketika si Vina akhirnya melihat Egy itu mungkin apa namanya kebuka atau apa gitu ya berarti ya? Emang karena kan jadi awalnya dia kayak pingsan gitu yang aku lihat, terus juga pada saat awal dia belum sadar pun itu udah dikencingin. Jadi kalau di film kan dia buka mata dulu, dilecehkan lalu dikencingin. Nah ini yang aku lihat udah emang dikencingin dulu, baru dia ngebuka mata dengan beberapa luka, barulah dilakukan pelecehan itu gitu, dengan dilihat banyak orang ya gitu. Jadi memang ya keadaannya sih emang udah berdarah. Terus akhirnya dibunuh di situ. Iya. Itu barulah ada yang dia dipukulin habis-habisan. Terus karena Eki-nya ngelihat jadi dia juga ikut dibunuh. Karena kan enggak, kalau itu karena memang Vinanya juga harus, menurut mereka itu memang sudah harus mereka dibunuh, ya dua-duanya harus meninggal gitu. Dan mereka udah ya cuci tangan, udah emang dari awal tuh memang udah mereka udah planning setelah kejadian itu, mereka udah planning untuk nggak muncul dulu, kayak membersihkan nama, membersihkan diri. Oh mereka udah planning? Planningnya emang seperti itu, walaupun itu mungkin bukan pembunuhan ya awalnya, tapi planningnya mereka akan mencar-mencar dulu, tapi masih di daerah itu ya. Iya, karena kan Cirebon kecil sekali. Iya kecil. Oke. Nah ini juga aku penasaran sih, kan ada orang beberapa yang bilang kalau misalkan manusia itu melakukan perbuatan keji itu mungkin nggak sih saat itu tuh pelaku lagi kerasukan atau kesurupan si pelakunya. Iya, sampai akhirnya dia membunuh. Enggak ada yang namanya hantu itu masuk ke tubuh manusia untuk melampiaskan sampai melakukan pembunuhan. Itu pasti emang dasarnya keinginan kita, lalu mungkin emang karena emosi dia yang besar ya gimana ya, jadi kelewatan Kak. Karena kan berkali-kali Marsha pun juga selalu bilang kan, sebenarnya yang jahat itu manusia, karena manusia bisa melakukan apapun dan menyalahkan sesuatu yang gaib. Bisa aja loh ya, mereka bisa bawa-bawa kayak itu kerasukan, kesetanan, gak ada yang tahu gitu-gitu. Tapi aslinya memang enggak, yang jahat memang dia, emang dia yang melakukan dengan niat mereka sebelumnya. Tapi jin bisa menghasut nggak? Menghasut bisa, karena tugasnya jin itu di semua agama itu adalah mengecohkan iman kita. Gimana caranya kita tuh tidak percaya dengan keberadaan Tuhan kita nggak percaya sama aturan-aturan agama kita, itu tugasnya mereka. Jadi tapi, mereka menghasut lah ya. Iya, untuk melakukan kayak misalnya melecehkan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia lagi diem terus ada yang bisikin, iya lecehin aja atau pipisin aja, pukul gitu, nggak ada. Emang dianya yang melakukan itu. Nah setelah kejadian ini kan akhirnya 2 hari kemudian ya kalau nggak salah ada yang sahabatnya Linda kesurupan apa kerasukan nih? Kerasukan. Itu bener kerasukan hantunya Vina? Arwahnya? Kalau arwah enggak, tapi ada jin yang menyerupai dia yang memang mungkin sama aja kayak Marsha. Ketika Marsha masuk ke aku, tugas dia menceritakan. Menceritakannya dari apa yang dia lihat. Jadi dia hanya menceritakan itu dan menunjukkan gerak-gerik dari tubuhnya apa yang dialami sama almarhumah. Jadi kayak dia menunjukin sakitnya di mana, bagian apanya yang dipukul. Karena kan kejadiannya setahu aku ya itu kerasukannya dengan posisi kepala sahabatnya itu langsung kayak tengkleng gitu. Iya, soalnya kan kata keluarga dari almarhumah, mereka melihat bahwa itu tuh kayak bener-bener Vina. Adiknya ya. Iya, kayak suaranya, gerakannya gitu kan. Tapi emang itu jin yang menyerupai sih. Karena memang gini Kak, ketika kita nanti sudah tidak ada urusan lagi di dunia, pasti
ada jin korin. Kalau misalnya emang hati kitanya belum lega gitu, ada jin korin yang akan membantu untuk menyelesaikan. Tapi bukan berarti misalnya nih aku ngebunuh orang berarti jin korinku akan baik ngasih tau polisi nih Frisly tuh ngebunuh tahu atau apa, enggak. Bisa jadi jin korinku akan menjadi aku yang jahat juga, mengganggu orang-orang sekitar, menjadi makhluk yang negatif, muncul terus nakutin karena sifat akunya juga kurang baik. Tapi karena mungkin almarhumah secara sifat juga dia tidak mengganggu siapapun, dia dengan keluarganya sangat dekat, dirawat sama neneknya dekat banget kan. Neneknya bener-bener kayak tahu jadwal cucunya pulang, cucunya pergi kemana aja tuh tahu ibaratnya. Jadi ketika dia merasuki tubuh sahabatnya, ya permintaannya adalah harus ditemuin dengan keluarganya. Karena ingin menceritakan, karena mungkin nggak terima juga kali ya Kak. Kenapa dia pilih Linda? Orang terdekat. Karena pada saat itu menurutku adalah sebagai teman dekat, ketika mendengar kejadian itu pasti perasaan kita kalut. Kita entah itu rasa bersalah yang besar, entah itu dia ngerasanya nggak tenang karena dia tahu persis kejadiannya atau gimana. Nggak ada yang tahu kan sebenarnya apa yang dialami Linda, karena dia sampai sekarang belum speak up. Iya, dia di mana sih, Fris? Menurutku masih di sekitaran daerah sana juga sih, Cirebon dan sekitar. Tapi dia ada kok, cuma memang dia tidak mungkin speak up karena kan ini sebenarnya baru ke blow up lagi setelah film ya. Kemarin-kemarin kan nggak ada lagi yang ingat kasus ini gitu. Cuma memang kenapa Linda? Karena mungkin keadaannya pada saat itu sedang terpuruk, lagi nggak mau makan, drop, itu mendatangkan jin-jin sekitar pasti tertarik untuk memakai tubuhnya untuk interaksi. Iya. Gitu. Tapi kan maksudnya ya, kalau aku jadi Linda nih ya, aku pasti stres banget sih. Iya. Karena dengan dia seperti itu kan, itu menjadi istilahnya, walaupun nggak bisa dijadiin bahan ini ya, alat bukti di persidangan lah ya, karena kan itu gaib kan, itu kan nggak bisa kan kalau secara hukum. Tapi kayak itu kan jadi bikin semua ke blow up, bikin semua ini pasti stres banget sih. Stres, makanya kan waktu itu setelah gini, kakaknya tuh bukan berniat memviralkan, tapi memberitahu kan. Mungkin karena ya balik lagi, karena ini kejadiannya di daerah kan. Jadi mulut ke mulut sana sini ngegedein tentang iya tuh tadi kerasukan Vina katanya nggak ini. Jadi kan itu mulut ke mulut, media dibesarkan lagi. Ya pasti jadi dia juga pasti banyak tuduhan gitu, banyak banget tuduhan. Kan ada yang bilang pura-pura. Iya, ada yang dibilang itu karena mau ngehilangin title dia sebagai pelaku, makanya dia ngebeberin atau kayak gimana. Tapi pada dasarnya kerasukan itu bisa terjadi ya karena memang secara kondisi tubuh kita manusia tidak fit. Tapi kamu pernah lihat nggak mungkin muka aslinya almarhumah sama almarhum? Ngelihat kejadiannya? Lihat dong berarti ya? Dapat gambaran, dapat ada waktu mukanya berarti. Iya. Nah itu Vina itu orang yang seperti apa sih kalau di gambaran kamu? Orangnya aktif, maksudnya supel yang tipikalnya gampang untuk membaur, membuka topik. Jadi emang orangnya mau ngobrol, berkenalan sama orang lain juga mau. Dan memang Vina banyak sahabatnya kok. Jadi kalau ditanya kayak sahabatnya Vina benar gak sih cuma Linda dong? Enggak, banyak sahabatnya. Tapi mungkin yang terdekat sekarang ya, yang jadi poinnya Linda karena memang dia salah satu orang yang membuka kasus ini kan, kita bilang kayak gitu. Jadi memang orangnya ceria lah ya, super ya. Kalau pacarnya? Nah kalau pacarnya yang aku lihat emang anak yang nggak terlalu banyak omong, jadi mungkin introvert juga nggak juga karena dia gabung kayak ibaratnya di tongkrongan gitu juga. Cuma orang yang dekat dengan keluarga. Orang yang dekat sama keluarga. Dua-duanya sama, dekat sama keluarganya. Makanya mungkin dari film ini kan juga keluarga tidak mau ya kalau sampai dibesarkan dan malah nanti jadi lebar lagi, mungkin ya menghindari hal itu. Berarti sama Egy ini kenal? Setahu aku ya, dari yang 2018 kejadian itu tuh mengenal. Mengenal baik satu geng atau ya cukup kenal aja? Cukup kenal karena memang kalau aku tuh bingung. Karena kalau geng motor itu kan ada nama, terus aku nggak tahu itu bisa dikatakan kita anggota geng motor karena kita nongkrong di tempat yang sama atau enggak. Intinya mereka suka kumpul tuh di tempat yang mereka emang udah tahu gitu. Tapi aku ada satu pertanyaan nih, karena kan ada bukti bahwa jaket yang Vina pakai itu kan ada geng motornya. Nah ini bener nggak sih dia tuh geng motor?
Nah makanya aku bilang geng motor di mata kita kan negatif nih sekarang ya, in a bad way. Tapi kalau pada saat itu menurut aku mereka adalah orang-orang nongkrong yang mengatasnamakan dirinya tuh geng motor. Iya, ibaratnya geng yang karena mereka kemana-mana kan naik motor nih, pada konvoy kayak gitu-gitu. Ada tulisan XTC kalau nggak salah. Nah, nggak tahu, malah aku nggak lihat tuh foto-foto kayak gitu. Iya, maksudnya ada sampai jelasnya ya. Gitu. Iya, Oke, berarti ngumpul-ngumpul aja lah ya, bisa dibilang ya. Ya terlibat di situ. Kalau bilang geng motor tuh meresahkan terus Vina juga ikut-ikutan kayak gitu, enggak sih. Oke, tapi memang kalau si Egy ini tipe yang meresahkan geng motornya. Semua ketua kalau gengnya dia yang jadi gini, aku dapat gambarannya sih jelas banget itu ketika ada yang mau gabung, ibaratnya tuh kayak ya lu sejagoan apa lu mau gabung sama gue, ibaratnya gitu. Dan dia tuh tipikal yang kayak gitu, diktator, terus juga dia pembuli, kelihatan emang lumayan berpower ya mungkin di daerahnya, seperti itu. Jadi banyak teman-temannya tuh yang ibaratnya ya ngebosin dia, kayak gitu. Cuma kalau dibilang dia perlu ditakutin atau enggak juga sih. Oh enggak separah. Bukan yang dia setiap hari berarti ketemu orang random tusuk ya gitu, enggak kayak gitu. Oke. Nah ini kan berarti beda banget sama yang kemarin ditangkap sama polisi. Nah menurut kamu ya kamu juga nggak bisa bilang ya ini benar atau enggak ya. Cuman anyway itu kan kalau gambaran yang kamu lihat kayak gitu berarti kan yang kemarin itu kan mohon maaf dari kuli ya, 8 tahun dia jadi kuli katanya nyamar, dan maksud aku secara ini juga nggak make sense juga karena logikanya 8 tahun itu sekarang gampang banget langsung ketangkap gitu kan. Nah kemarin juga ada dari mamanya yang udah lihat belum kamu? Iya tahu, yang katanya itu bukan anaknya, tidak terlibat, tidak kenal, dan anaknya juga udah maksudnya minta maaf kalau misalkan dia tiba-tiba hilang atau apa gitu. Nah kamu lihat gak rekaman mamanya? Sempat lihat video yang mamanya minta maaf sama minta tolong juga ya. Ya mungkin kamu bolehlah cerita apa sih yang kamu lihat dari video itu? Gambaran aku secara freely gitu dari sudut pandang aku. Yang pertama sebenarnya bukan kita ngomongin tentang masa iya 8 tahun dia jadi kuli nggak ketangkep dan lain-lain. Masalahnya adalah ini masalah yang viral itu di tahun 2017-18. Tidak terlalu masalah yang benar-benar besar dan dianggap serius mungkin sama pihak-pihak berwajib ya. Lalu ini ke blow up lagi setelah filmnya tayang. Jadi wajar kalau baru lagi dilakukan pencarian, ya kan? Baru gencar-gencarnya lagi nih para pihak berwajib melakukan pencarian. Oh mana nih yang belum ketangkepnya lagi? Karena 8 tahun ini pasti dia stop, nggak ngapa-ngapain. Iya, lebih ke yang ngerasa ya karena keluarganya mungkin udah ikhlas. Karena kan setahu aku ya kalau kita udah memasuki ranah pidana itu berdasarkan kesepakatan. Keluarga dan polisi itu tetap harus ada deal-dealan Kak. Jadi kayak misalnya kita punya saudara hilang, itu juga ada batas pencarian. Jadi menurut aku memang bukan 8 tahun ini bukan berarti polisi terus-terusan mencari dengan banyaknya kasus yang terjadi di negara kita. Tapi kenapa ini baru, kenapa polisi baru kerja sekarang, kemana aja kemarin 8 tahun? Ya karena ini kasus yang mulai ke blow up lagi, dan lagi-lagi netizen Indonesia memang sangat menjadi spy yang keren gitu, nyari-nyari infonya bener-bener banyak banget, jadi sesuatu yang lebar. Jadi kayak oke, mungkin banyak tuduhan itulah yang bisa ditangkap sama polisi menjadi ini salah satu tuduhan sebagai pelaku. Tapi kan sebagai polisi pun mereka pasti akan mewawancarai lagi, ditanyakan lagi, dan mencari dari bukti yang ada, BAP yang pernah terjadi di 8 tahun lalu. Dicari lagi tuh berkas, disamain lagi sama omongan. Karena menurutku kalau ditanya harusnya tuh seperti apa sih, semua yang ada di sekitar sana yang mungkin melihat bahkan mempertontonkan adegan itu memang harusnya hadir walaupun sebagai saksi. Cuma mungkin sebagai netizen aku pun ngerasa geram ya, kayak kok lama banget, tapi aslinya pasti ada proses yang harus mereka lakukan gitu. Oke. Nah tapi kalau yang kemarin kan ada tuh katanya salah satu tersangka yang udah keluar, katanya salah tangkap beneran nggak tuh? Pendapatku secara pribadi polisi tidak sebodoh itu untuk salah nangkep orang, apalagi udah sampai di penjara ya. Jadi enggak sih. Enggak. Oke. Kamu juga dulu kan sempat bilang katanya kamu suka terlibat diminta tolong sama polisi buat mecahin salah satu kasus, walaupun tidak bisa dijadiin alat bukti, tapi kamu mungkin bisa jadi apa ya, masukan lah ya.
Sebenarnya bukan cuma aku sih, banyak anak indigo yang tidak terekspos media, yang memang bahkan di kepolisian ataupun dokter-dokter pun mereka banyak juga yang kayak aku indigo. Jadi memang memerlukan, ada yang memerlukan mediator mungkin, ada yang memerlukan untuk cross check di antara banyaknya pelaku yang mana nih yang dapat gambaran dari kita, apa yang kita lihat gitu. Memang pernah kayak gitu Kak, dan memang banyak kasus yang seperti ini tuh bukan 1 atau 2 di negara kita, tapi banyak lah kayak gitu. Ya pernah nggak yang paling seru apa, ceritain dong. Paling seru ya waktu itu sih kasus yang sahabatku sendiri ya, mungkin karena itu jelas aku kenal orangnya segala macamnya dan bisa ngelihat pelakunya ditangkap dan sampai saat ini juga masih di penjara kan, masih dalam proses penghukuman gitu atas apa yang dilakukan. Terus yang kedua bukan ngebantu juga sih, ngobrol sama dokter forensik. Aku nggak bisa bilang aku ngebantu karena ya itu sama aja kayak obrolan sama dokter, tapi memang ternyata sudah dilakukan penyelidikan sama pihak polisi. Jadi ada penemuan mayat dimutilasi dan memang ada beberapa pelaku yang tertuju. Cuma waktu itu nggak terlalu viral di negara kita, cuma penemuan mayat aja gitu, penemuan mayat. Nah yang dimutilasi ini yang membunuh itu adalah pihak keluarga. Bahkan pada saat penyelidikan ataupun waktu di rumah sakit itu pihak keluarganya tuh datang ikut ada di situ gitu. Cuma aku tuh selalu dibisikin kalau dia sakit nunjuknya dia sih yang keluarga itu. Aku kan nggak ngerti dong maksudnya apa. Ternyata dokterku juga sama. Dokternya juga indigo juga? Dokterku tuh salah satu dokter yang paham terhadap hal gaib, tapi nggak yang indigo kayak aku ngelihat. Cuma dia bisa yang tiba-tiba dimimpiin atau didatengin. Jadi tiba-tiba nih kalau dia bilang kayak ini kayaknya masih ada anggota tubuh kamu yang belum ketemu, bisa kasih tahu nggak di bagian mana, nanti dimimpiin di posisi mana nih anggota tubuhnya yang potongannya itu ada di mana gitu. Nah ini dia ngasih tahu sakit-sakit, terus aku ngobrol lah di ruangan, sempat ngobrol gitu kayak Bu gini, terus dokterku juga ngejelasin iya emang dari hari pertama setiap kali yang itu datang gak enak aja gitu, merinding, cuma nggak berani ngomong juga, bingung, namanya keluarga kan takutnya juga terpuruk. Kenapa ternyata setelah itu dikabarin memang dia lah pelakunya, jadi keluarga sendiri gitu loh. Tapi cara dia membersihkan dengan cara dia juga yang melapor, segala macam itu tuh banyak. Iya, sama kayak nggak tahu nih bener atau enggak, tapi yang aku dengar juga si Egi itu yang ngasih tahu ke keluarganya kalau ada kecelakaan ya. Oh nggak tahu tuh itu aku. Kalau nggak salah ya yang aku baca juga katanya yang ngelapor pertama ke keluarganya ada kecelakaan tuh gitu. Oh karena aku tuh ngelihat kejadiannya tuh kayak bukan yang kalian ngelihatnya berarti Frisly ngelihat dong pelakunya ada banyak mukanya kenal gitu-gitu. Ya yang pertama enggak mungkin karena itu bukan kejadian yang aku alami. Yang kedua aku cuma bisa melihat dari mereka yang sudah tidak ada gitu. Maksudnya aku bisa menanyakan kepada jin yang menyerupai mungkin kayak misalnya melalui Marsha, kayak itu tuh kejadian benar seperti itu atau tidak dan lain-lain. Kamu nanya Marsha juga? Waktu itu iya. Kayak benar nggak sih, maksudnya kenapa, dan Marsha selalu bilang kalau di situ ramai. Di situ ramai Fishy. Di sana dia nangis-nangis minta tolong, minta ampun katanya. Tidak mau tendang-tendang, maksudnya mungkin si almarhumah ya, menendang-nendang tapi memang tidak dilepaskan kayak gitu. Tapi kalau aku ngelihat yang kayak nonton film, oh berarti ini nih pelakunya kayak gini, nggak kayak gitu nggak secanggih itu. Aku juga nggak secanggih itu. Nah kalau Marsha ada komen nggak tentang kasus Vina ini? Enggak, karena bukan yang komen gimana, pada waktu itu pernah aku minta tolongin, tapi kayak ya udah lewat aja karena Marsha itu kan bukan sesuatu yang harus meng-cross check sebuah kejadian. Jadi biasanya Marsha itu kalau misalnya di sekitar sini ada hantu, mungkin dia baru nyeritain tuh. Tapi kalau kejadiannya jauh dan lain-lain, bukan yang dia bisa tahu nih namanya ini, larinya ke sini, enggak kayak gitu. Ya dia kan kesana dulu dong. Iya, dia cuma ngelihatnya pas kejadian itu kalau memang iya jahat gitu, banyak, ramai, dan memang karena kondisi keluarganya terpuruk yang mendatangkan banyaknya jin yang berusaha untuk menyerupai dan mungkin mengecohkan. Entah itu yang minta tolong inilah, meminta tolong itulah gitu. Terus kan ada juga nih aku baca-baca katanya nggak tahu dari Linda atau dari papanya ya, katanya kan almarhumah juga minta untuk dicopot nih behel, barang-barang yang masih
menempel dalam jasadnya. Ada behel, kalau nggak salah ada kontak lens juga, tapi ini nggak tahu. Ada juga rambut palsu, mungkin extension ya. Nah itu bener nggak sih, Pris? Bener banget, karena mungkin kebetulan almarhumah itu adalah agama Islam, dan memang di agamaku itu Kak, kalau kita meninggal harus sama seperti kita dilahirkan. Jadi sesuatu yang memang seharusnya tidak ada di tubuh kita itu harus serba dilepas. Jadi kalau misalnya orang itu juga operasi hidung, itu harus dibongkar lagi, misalnya implannya harus dikeluarin, terus juga extension bulu mata itu harus dibersihin segala macamnya. Dan mungkin memang itu juga penyampaian dari jin yang memang minta tolong biar jauh lebih tenang. Sebenarnya kalau arwahnya sih aku yakin ya selama 7 hari itu mungkin dia masih ada di sekitaran keluarganya, tapi kan tidak mungkin bisa menyampaikan. Cuma mungkin karena ya itu aku bilang perasaan terpuruk yang besar banget dari keluarganya, apalagi mamahnya juga nggak di situ pada saat kejadian, ya itu mendatangkan entah itu mimpi, entah itu bisikan, entah itu dapat gambaran atau kayak gimana. Itu pasti sih Kak, spiritual itu pasti terjadi karena memang seharusnya itu yang kayak extension itu yang tidak harus ada di tubuh kita, harus dibersihin dulu, dilepas-lepasin. Walaupun prosesnya lama. Iya, walaupun udah dikubur itu atas persetujuan keluarga emang harus dibongkar lagi. Berarti seharusnya sebelum dikubur semua udah harus bersih dulu. Iya, karena pada saat dimandiin itu semuanya emang harus jelas. Makanya kalau kata orang ya, ini juga mungkin teman-teman juga harus tahu kalau misalnya kalian operasi atau ada penambahan apapun, tetap harus ada orang yang tahu. Karena amit-amitnya meninggal dengan keadaan orang lain tidak tahu tuh, takutnya ya gitu bakalan terus ada jin yang minta tolong untuk ininya belum selesai, ininya belum ini. Iya, sama aja kayak kalau dulu tuh di film-film pocong yang ikatannya minta tolong dilepas-lepasin gitu kan. Padahal mah mungkin nggak semua orang tahu kalau ikatannya itu ada yang belum lepas kayak gitu Kak. Itu bakalan terus ada. Oke. Nah kita sekarang move on lah ya, kita bicara tentang DPO nih yang masih daftar pencarian orang. Berarti masih 3 lagi lah ya. Iya. Kalau yang dihadirkan ya. Yang dihadirkan ya itu masih ada di sini, Pris. Di sini tuh di mana? Di Jakarta? Indonesia. Di Indonesia kalau menurut aku sih ada ya, tapi memang merubah identitas diri memang. Tapi bukan operasi ya. Kayaknya cuma merubah identitas diri, nama kayak nama segala macam, terus juga mungkin tahun aku juga nggak ngerti sih. Tapi sejauh-jauhnya mereka pergi, rasa bersalah itu bakalan terus ada. Pasti. Iya. Dan yang kedua, mungkin kalau di film kan ada jin yang sampai ngehantuin serem ya, dilakukan sampai ngalamin kayak ketakutan yang kayak gitu. Aslinya mungkin tidak se ekstrim itu. Tapi kalau dengan adanya film ini sebenarnya membantu mereka untuk makin panik sih. Karena mereka yakin mereka akan makin dicari, makin dipersempit lagi gitu kan, makin ketahuan AIWO-nya. Ya semoga sih setelah ini emang cepat ya Kak ketahuannya. Sebenarnya susah-susah apa sih ini? Maksudnya kan tahun 2018 kalau kita bilang ada 12 lah ya. Itu kan berarti 8-nya udah jelas ada gitu ya. Udah jadi tersangka dan udah dipenjara gitu kan. Nah itu tuh cuman ikut-ikutan doang apa? Yang mana yang 8? Yang 8 ini mereka yang ikut-ikutan doang atau sebenarnya ada yang tersangka utama? Oh ada juga. Ada yang melakukan kok. Ada yang melakukan itu. Karena gak mungkin cuma mereka orang-orang gak ngerti apa-apa terus ketangkep sih Kak. Karena emang ya itu yang aku bilang, karena kan ketika mereka ditangkap polisi adanya dilakukan BAP. Mereka harus mengakui apa selama seharian itu mereka kemana, apa aktivitasnya itu harus jelas dan akan disinkron juga, dan mereka juga pasti ada yang ngecek lagi ya ini bohong atau tidak, di cross check lagi ke pihak keluarga, orang sekitar dan lain-lain. Jadi nggak mungkin semena-mena, oh ini nih menurut aku ini tersangka, udah masukin gitu. Iya maksud aku dari 8 ini kan kamu bilang tadi ada yang mungkin lihat doang, mungkin pegangin doang. Ada gitu yang kan. megang, ada yang memang ada di situ ikutan nendang ibaratnya kayak ada gitu. Yang melakukan juga? Ada. Oke, jadi yang 4 hilang ini tuh sebenarnya mungkin bukan semuanya pemain utama juga. Iya, tapi yang bisa dibilang pemain utamanya ibaratnya geng-gengan gedenya lah gitu emang ya. belum ditemukan. Belum dicari lah ya istilahnya ya. Harusnya sih udah ada kecurigaan yang mengarah ke sini situ. Tapi kenapa susah banget sih Pris dari maksudnya kenapa nggak langsung sekarang ya 12-12-nya diambil gitu dicari? Karena udah pada kabur kalau yang dulu emang kabur. Terus yang kedua karena mungkin kalau sekarang tuh terlalu banyak yang ikut campur, jadinya mungkin agak menyusahkan dalam pencarian, karena pokoknya banyak banget emang harus
diperlurus lagi kejadian seperti apa, dan menurutku memang saksi-saksi kuncinya harus hadir dan menyatakan. Siapa saksi kuncinya menurut kamu? Yang tahu banget tentang kejadian hari itu. Linda harus ada. Terus kerabat mungkin yang di bagian geng itu juga yang masih ada, dan walaupun dia tidak terlibat, dia harus menyatakan saksi sebagaimana kira-kira temennya nongkrongnya kemana aja, dan kalau misalnya mereka di grup itu ngomongin apa dan lain-lain, itu emang harus jelas sih Kak. Tersangka-tersangka yang sekarang masih di penjara pun juga bisa jadi saksi lagi dong ya? Iya dong, mereka harus bisa berani ngomong apapun itu ya, karena aku juga nggak tahu ya gimana keadaan mereka di penjara atau gimana sebenarnya kejadian asli. Selama kejadian itu berlangsung kan, mereka kaburnya sempat kabur kemana aja, kan bisa jadi karena dia udah kabur ke situ ketangkep polisi, bisa jadi yang lainnya kabur ke situ tapi kan karena ngerasa sebelumnya udah ketangkep jadi aman-aman aja gitu loh. Harus ngomong sih, memang harus dihadirkan lagi saksi-saksi itu. Itu susah banget sih sebenarnya, buat polisi pun juga aku yakin susah sekali karena kan itu udah 8 tahun lalu. Ngebuka berkas lagi sih. Buka berkas lagi, terus yang saksi pun juga pasti udah lupa-lupa ingat kan? Iya, banyak banget, dan mungkin kayak ibaratnya kita nyari tukang makanan apa gitu yang ngeliat gitu atau apa ya udah lupa banget. Belum tentu dia juga masih ada gitu ibaratnya udah pindah kemana, tapi pasti pada saat kejadian itu mah banyak lah mungkin orang yang lihat entah itu gerombolan motor yang mengarah ke arah mana dan lain-lain. Berarti dulu memang pelakunya sudah kabur duluan lah ya. Iya. Sebelum terbuka. Iya, karena kan dulu itu dinyatakan bahwa almarhumah itu meninggal karena kecelakaan dan memang sudah dikuburkan. Iya, jadi pas udah ke blow up yang tentang ditemukan tersangka itu ya udah pada ngacir kemana tahu. Makanya aku bilang setelah mereka melakukan kejadian bahkan pembunuhan keji itu, mereka pun udah tahu kesalahannya dan mereka udah pada berusaha membersihkan diri. Seolah-olah yang mereka dari kemarin di rumah ini aja nih nginep atau apa, ibaratnya berusaha deh, entah itu ada yang ngejual motor, ada yang apa, itu pasti kayak gitu. Karena mereka sadar mereka salah. Oke. Gitu. Jadi memang waktu itu sudah pada kabur. Karena kemarin juga kebetulan yang datang ke aku tuh dia juga bilang kan dia asli Cirebon dari kecil. Cirebon tuh kecil banget. Seharusnya kalau apa nyari-nyari gitu tuh harusnya gampang, tapi mungkin keburu kabur kali ya. Iya, bisa jadi. Dan mungkin emang dulu yang berusaha mencari itu kan pasti polisi setempat aja kali ya Kak. Jadi nggak yang terlalu ke blow up media sampai kayak sekarang. Nah, dari penglihatan kamu nih, dari 12 orang itu ada nggak sih yang berkebutuhan khusus? Dari yang kejadian itu ya, maksudnya pelaku ya bisa kita nyatakan sebagai pelaku? Enggak sih. Ya sadar, mereka melakukan secara sadar. Mungkin yang ikut-ikutan ada yang aku bilang, maksudnya sebenarnya mereka tidak berusaha dan mau terlibat. Dan bukan geng motor juga saat itu, tapi ikutan juga di saat itu. Ikutan, karena mungkin bisa jadi misalnya ditanya itu kenapa ngegebukin apa maling atau apa, ya kan ikut-ikutan aja gitu. Itu kena juga ibaratnya ya mungkin. Tapi kalau yang dibilang ada yang berkebutuhan khusus, aku sih ngelihat pada saat kejadian itu tidak ada ya. Tidak ada yang berkebutuhan khusus karena mereka melakukan secara sadar. Nah, menurut kamu ini bakal terbuka dengan transparan nggak sampai selesai? Gak tahu ya, kembalikan kepada hukum negara kita belum tahu, karena balik lagi mereka pasti punya apa yang mereka ingin kerjakan secara rahasia, ada yang mereka harus tampilkan ke publik dan lain-lain. Cuma menurutku sih semoga setelah ini memberikan dampak yang jelas juga bahwa gak semua kasus di daerah itu harus kita sepelekan, dan semoga juga ini membuka mata orang-orang kalau keluarga yang mengalami hal seperti itu emang perlu banget perlindungan kayak gitu. Amit-amitnya kayak sekarang kita nggak pernah tahu ada niat orang yang udah jelas tahu keluarganya almarhumah di mana, tiba-tiba dikirimin orang usil aja ngelempar batu, tapi bisa jadi kan keluarganya ngiranya itu adalah keluarga dari pelaku, padahal mungkin orang iseng. Emang perlu dilindungin, karena aku sih berharap ini mendapatkan keadilan yang benar-benar jelas dan setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Dan sebenarnya menurut kamu yang kayak gini juga sebenarnya nggak cuma dia doang kan ya? Iya, banyak kasus-kasus yang banyak yang sebenarnya tuh kalau mungkin ya sebagai netizen gregetan kayak kok bisa ya, kok nggak ketahuan, pada pelakunya tuh kita semua udah menduga ini. Karena semuanya tuh emang ada prosedurnya gitu dan loh. Dan gak segampang itu. Gak mungkin polisi tiba-tiba dia udah tahu nih, oh nih kata netizen dia nih, tiba-tiba langsung diborgol. Gak bisa juga, itu bisa jadi disalahin polisinya gitu atas dasar apa ngomong kayak gitu. Itu harus jelas banget mengerucut sampai bener-bener dia orangnya baru bisa ditangkap.
Tapi kalau menurut Kak Ita deh, Apa? gantian. Kakak kan banyak juga kan orang-orang yang datang ke tempat ini untuk ngadu. Berarti kakak bisa ngelihat orang yang ngomongnya cuma AO dan bohong, orang yang kayak gitu. Ada juga gak? Tapi menurut kakak dari kemarin, setelah kakak mendalami kasus Vina ini, harusnya kayak gimana? Harusnya apa? Harusnya emang benar-benar dicari dulu, udah ketangkep 4 orangnya baru di blow up. Maksudnya baru polisi bilang nih udah ketangkep nih 4 orang. Atau emang gembiar-gembior kayak gini, 1 baru ketangkep. Enggak sih, aku yakin pasti polisi di belakang sama di depan juga mereka punya strategi taktiknya masing-masing. Taktiknya masing di depan kayak gimana, belakang kayak gimana gitu. Oke, kita jadi netizen kayak kita harus mengamati ini dan membantu mengawal kasus ini. Betul, dikawal tapi jangan kayak hoax apa langsung di. Iya, tapi bener gitu. Tahu jangan percaya sama hoax, karena kemarin itu aku lihat di media banyak banget juga yang ngaku jadi kayak orang nggak bersalah, ngaku-ngaku tuh VN sampai telepon-teleponan kalau dia ngaku dia pelaku. Dan itu digedein kan, katanya ini pelaku nelpon, itu nggak benar. Itu ada story-nya Linda, katanya dia selama 8 tahun ini segala macam, terus dia mau ke polisi. Viral juga, tapi pasti bukan Linda. Bukan, ya itu tuh jangan percaya guys, please. Karena pasti kalau yang berhubungan sama kasus ini pasti udah langsung dikontak duluan nih sama kepolisian dan lain-lain. Gak mungkin mereka bebas. Oke, kita doain lah semoga cepat selesai ya. Amin. Ya. Gitu. Oke, thank you.